wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rizky Fadlan, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai serangan jantung, apa itu gejalanya, dan apa tata laksana awalnya yang bisa dilakukan saat pasien mengalami serangan jantung di rumah. Sobat Bunda, serangan jantung masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Dari tahun 1990 sampai tahun 2019, penyakit jantung dan stroke masih merupakan penyebab nomor 1 kematian di Indonesia. Adapun gejala dari serangan jantung ini sendiri terkadang sering salah diinterpretasikan pasien sebagai masuk angin. Kadang pasien menilai pasien mengalami nyeri dada tapi menganggap itu sebagai masuk angin, akhirnya telat penanganan dan sampai menyebabkan meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan pasien mengalami nyeri dada yang sebetulnya hanya bagian nyeri yang memang karena otot, tapi malah menyebabkan kecemasan dan malah menduganya itu sebagai penyakit jantung. Padahal gejala penyakit jantung itu sangat khas, dan bagaimanapun jangan sampai kita terlambat mendiagnosanya, menyebabkan kematian yang tinggi akibat penyakit jantung. Pasien yang mengalami serangan jantung biasanya akan mengeluhkan nyeri dada. Nyeri dadanya seperti tertindih di sebelah kiri, dan khasnya dia tidak bisa ditunjuk di sini atau di sini. Nyeri dada karena jantung seperti tertindih pada dada sebelah kiri, menjalar ke belakang, bisa ke lengan, bahu, leher maupun dagu. Biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri dada tersebut dengan durasi lebih dari 20 menit. Nyeri dada tersebut tidak akan hilang dengan istirahat, tidak terpengaruh dengan perubahan posisi. Adapun nyeri dada tersebut bisa muncul pertama kali ataupun nyeri dada yang semakin memberat. Misal, pasien memang sudah ada riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya. Pasien sering mengeluhkan nyeri dada bila berjalan kurang lebih 100 meter. Tapi kalau serangan jantung, biasanya di 100 meter baru nyeri dada. Orang yang mengalami serangan jantung baru berjalan 10 meter, 50 meter, nyeri dada sangat berat dan lebih dari 20 menit tidak hilang dan istirahat. Jadi ada sebuah progresivitas di situ. Itu juga salah satu gejala dari serangan jantung. Jadi ada nyeri dada yang khas, ada progresivitas, tidak hilang dengan istirahat, durasi bisa lebih dari 20 menit, dan yang paling penting adanya faktor resiko dari penyakit jantung itu sendiri. Adapun yang menjadi penyebab dari penyakit jantung ataupun serangan jantung, sebetulnya Sobat Bunda ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada yang memang tidak bisa kita ubah. Adapun yang tidak bisa kita ubah seperti yang pertama, usia. Pasien dengan usia di atas 65 tahun, lansia, itu memang lebih berisiko mengalami penyakit jantung. Laki-laki itu memang resikonya lebih tinggi daripada perempuan untuk mengalami serangan jantung. Atau ada faktor resiko keturunan. Harus kita waspadai apabila sebelumnya ada riwayat kematian mendadak pada anggota keluarga, apalagi pada usia muda. Jangan menganggap kematian mendadak sebagai masuk angin atau angin duduk. Jangan-jangan kematian mendadak itu karena serangan jantung. Nah, kalau memang ada riwayat keluarga inti, baik ayah maupun ibu yang mengalami meninggal mendadak, itu harus diwaspadai. Jangan-jangan itu adalah serangan jantung yang menyebabkan kita memiliki kerentanan lebih untuk terkena serangan jantung pada anak ataupun keturunannya, seperti itu. Faktor resiko yang bisa kita ubah, yang bisa kita kendalikan, seperti yang pertama, darah tinggi. Ya, orang dengan hipertensi lebih rentan mengalami serangan jantung karena darah tinggi menyebabkan perlukaan pada pembuluh darah kecil, pembuluh darah seperti koroner atau pembuluh darah di jantung yang menyebabkan perlukaan yang lama-kelamaan ini bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Selain darah tinggi, ada kencing manis. Gula darah yang tinggi itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadi serangan jantung.
Mengapa seperti itu? Sama dengan darah tinggi, gula darah yang tinggi juga menyebabkan kekentalan darah, menyebabkan penyumbatan pada aliran darah jantung, menyebabkan reaksi inflamasi dan stres oksidatif, dan menyebabkan risiko terjadi penyakit jantung koroner maupun terjadinya serangan jantung. Lalu berikutnya, faktor risiko yang bisa kita ubah adalah obesitas, pasien kegemukan, pasien kolesterol tinggi karena pola makan yang tidak benar, itu juga berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di jantung dan menyebabkan serangan jantung. Dan yang paling penting adalah merokok Bapak dan Ibu, karena rokok ini sangat berisiko menyebabkan serangan jantung, karena rokok itu sendiri banyak menyebabkan perlukaan pada pembuluh darah di jantung, banyak menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung, sama reaksi inflamasi dan reaksi stres oksidatif akibat asap rokok itu juga sangat berisiko menyebabkan terjadinya serangan jantung. Dan yang terakhir adalah gaya hidup yang sedentary life, jarang berolahraga, makan sembarangan, itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung maupun serangan jantung. Ya, apa yang harus dilakukan bila Anda mengalami serangan jantung di rumah? Yang pertama, pastikan itu memang betul serangan jantung. Kita bisa mengenalinya dari gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai salah mengenali serangan jantung dianggap sebagai hanya masuk angin, serangan jantung dianggap angin duduk, pasien hanya dilakukan di KRI seperti itu, dan akhirnya telat penanganan, akhirnya menyebabkan kematian yang tinggi. Sobat Bunda sekalian bisa melakukan diagnosa mandiri, apakah ini serangan jantung atau bukan. Kami dari Universitas Brawijaya Malang sudah membuat aplikasi ponsel pintar yang bisa mendeteksi dini adanya serangan jantung pada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload aplikasinya. Aplikasinya ada namanya Detak. Di sini deteksi jantung cepat dan akurat. Di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan lapor gejala, lalu akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk memastikan apakah Bapak dan Ibu mengalami serangan jantung atau tidak. Tentunya ini pasien tidak, saat serangan jantung pasien tidak mungkin bisa mengisi, tapi kita bisa menanyakan apakah nyeri dadanya yang dirasakan seperti apa. Seperti itu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi di sini. Dan aplikasi ini akan dilengkapi dengan ini, rumah sakit yang tersedianya dokter jantung. Jadi apabila memang serangan jantung, maka aplikasi akan mengarahkan ke rumah sakit terdekat yang bisa menangani serangan jantung tersebut, karena sudah dilengkapi oleh adanya dokter jantung di rumah sakit itu. Gitu. Jadi tinggal diklik di sini rumah sakit terdekat, dan nanti akan terhubung langsung dengan GPS Bapak dan Ibu, sehingga menyebabkan penanganannya akan lebih cepat untuk segera ditangani pada pasien-pasien yang memang benar mengalami serangan jantung. Selain kita harus mendiagnosa lebih cepat, di rumah kita sudah lengkapi dengan fasilitas deteksi dini. Tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan juga di rumah. Apabila pasien memang mengalami nyeri dada yang kita memang tadi curigai karena serangan jantung, terlaksana awalnya pasien bisa segera diistirahatkan terlebih dahulu sebelum segera kita kirim ke rumah sakit. Jadi misalnya dia dalam keadaan bekerja, ya kita istirahatkan. Setelah seluruh pasien dalam keadaan tidur berbaring terlebih dahulu sebelum kita segera kirim ke rumah sakit. Yang ketiga, misalnya pasien memang sudah ada obat-obatan rutin yang biasa diminum, bisa kita meminum anti pembekuan darah seperti Aspilet maupun Clopidogrel. Seperti itu, memang misalnya memang pasien sudah ada obat-obatan rutin jantungnya, ya itu bisa diminum terlebih dahulu. Pasien untuk nyeri dada, misalnya memang pasien meminum obat-obatan yang di bawah lidah seperti SDN sublingual, memang pasien rutin mengkonsumsinya,
itu juga bisa diberikan, tapi namun memang pemberiannya juga harus hati-hati, mempertimbangkan kondisi pasien, dan yang paling penting adalah segera pasien dibawa ke rumah sakit, karena bagi dokter jantung time is muscle, semakin cepat kita menangani semakin cepat otot jantung yang bisa kita selamatkan. Ya, jika sobat bunda mengalami nyeri dada seperti tertindih, menjalar ke belakang dengan penjalaran ke bahu maupun ke dagu, itu merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung. Kalau dalam keadaan yang serangan jantung, keadaan yang akut, biasanya memang mungkin bisa disertai dengan keringat dingin, mual, bahkan muntah. Kalau dalam keadaan akut seperti itu, segeralah ke IGD. Kita bisa di sini segera ke IGD, mungkin bisa ke IGD Rumah Sakit Bunda untuk segera dapat penanganan dari dokter jantung. Bagi sobat bunda yang mengalami keluhan yang saya tadi katakan progresif, mungkin nyeri dada seperti tertindih, menjalar ke belakang, dan itu mungkin hanya hiposedalit kemudian menghilang, apalagi ada faktor resiko seperti darah tinggi, kencing manis. Nah, itu jangan-jangan merupakan gejala dari penyakit jantung koroner. Nah, sobat bunda sekalian bisa melakukan pemeriksaan cek di Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah RSAR Bunda Prabu Muli setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 11 sampai dengan selesai. Terima kasih.